Assalamualaikum. Masih semangat nggak pada hari ini? Semangat. Harus semangat, masih pagi. Jadi pada pertemuan kali ini yaitu tentang statistika deskriptif, statistika inferensial. Kita harus tahu definisinya, kemudian tujuan belajar statistik apa beserta kegunaannya. Jadi itu materi pokok pada perkuliahan pertemuan kali ini. Jadi konsep dasar statistik ini berbicara tentang analisis data, kemudian kita juga nanti belajar tentang analisis korelasi dan korelasi determinasi. Jadi kompetensi hari ini yang harus dimiliki, soft skill yang harus dimiliki oleh anak-anak hari ini. Dunia korporat ini menginginkan pegawainya, ya. Kompetensi hari ini yang harus dimiliki, soft skill yang harus dimiliki oleh anak-anak hari ini. Dunia korporat ini menginginkan pegawainya yang mampu atau kompeten dalam hal analisis data. Jadi kita ini banyak data, tapi sedikit orang yang mampu menganalisis data. Data ini jadi keluar, data ini mau diapakan. Nah ini statistika deskriptif itu berbicara tentang ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan distribusi data. Contohnya apa pemusatan data? Ada min apa? Min itu rata-rata. Median apa? Modus? Ya, min rata-rata, median, dan modus. Jadi itu adalah contoh produk pemusatan data. Misalnya begini, contoh diberikan data, ini ada data ulangan harian siswa misalkan pada mata pelajaran PAI. Kita ambil misalnya 10 data. Misalnya ini datanya X, ini skornya itu ada yang 60, kemudian siswa keduanya juga 60, siswa ketiga 75, kemudian 75, 80, 90, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian misalnya 82 ini, kemudian 70. Dan ini 75 lagi. Nah ini ada data, contoh data. Ini adalah nilai ulangan harian 10 orang siswa pada mata pelajaran PAI misalnya kelas 12. Bisa coba hitung rata-rata, kemudian mediannya dan modusnya. Nah, jika ditanyakan min, median, dan modus itu adalah produk statistika deskriptif yang berhubungan dengan pemusatan data. Kalau soal ini ada di soal-soal CAP misalnya, nanti kalian pas ikut CPNS dan sebagainya, datanya juga banyak, biasanya ada 50 data, kemudian diminta rata-ratanya ataupun mediannya. Kalau itu secara manual itu kan lama ya, lama. Tapi bisa juga kan ini bisa dilihat dari nilai modus, karena modus, min dan median adalah sama-sama tentang pemusatan data. Misalnya ini kan bisa ditebak. Kalau ini yang paling cepat dihitung apa dulu nih? Modus. Modusnya berapa? 75. Seperti itu. Jadi kalau modusnya 75, median dan min tidak jauh dari itu, kisaran 75. Kalau nanti ada 100 data, ya paling tidak kita hitung mana angka yang sering muncul terbanyak. Kalau di sini misalnya 75. Nah itu belajar tentang pemusatan data. Pemusatan data ini deskriptif. Pemusatan data apa saja? Min, median, modus. Deskriptif kan tadi sudah dijelaskan, berbicara tentang pemusatan data, kemudian apa lagi? Yang kedua,
Nah sekarang kita lanjut ke statistika inferensial. Kalau statistika inferensial ini berbicara tentang CI ya, confidence interval atau taraf kepercayaan. CI-nya berapa gitu. Kalau di dunia pendidikan CI-nya itu 95% dan alfanya 5%. Kalau CI 95 berarti alfanya 5%. Apa itu CI, apa itu alfa atau p-value, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kemudian berbicara juga statistika inferensial itu tentang signifikasi statistik ya. Apa itu signifikasi? Kegunaannya untuk apa signifikasi? Cara hitungnya bagaimana? Nanti sekarang ini teori dulu, kemudian pada pertemuan selanjutnya kita ada praktek. Statistik ini kan ada 3 SKS, 2 teori dan 1 praktek. Jadi nanti cara menghitung garis signifikasi itu bagaimana? Dan insya Allah nanti kita pakai software ya, pakai software SPSS untuk membantu memudahkan dalam pengolahan data ataupun perhitungan data. Jadi nanti signifikasi kegunaannya apa, signifikasi dengan apa, dalam hipotesis itu seperti apa, nanti kita bahas bareng. Nah, selanjutnya ini dalam statistika inferensial itu ada istilah regresi linear. Ada regresi linear. Kalau berbicara CI, confidence interval untuk dunia pendidikan, kemudian DFAO dalam SPSS ini saya biasa menggunakan SPSS itu CI itu 90%. Taraf kepercayaannya itu. Berarti alfanya nanti 5% dunia pendidikan itu. Alfa. Alfanya 5%. Atau berapa kalau didesimalkan berapa persen itu? Saya tadi atau 0,5. Nah, alfa bisa disebut juga di p-value. Apa? P-value. Alfa ini istilah lainnya p-value. Siapa yang tahu? Taraf minimum atau Taraf minimum untuk menerima terhadap hak. Ano, bukan ini. Bisa dah. Jadi alfa ataupun p-value itu adalah taraf minimum untuk menerima atau menolak. Tadi kita catat ya. Ini tidak perlu inilah. Jadi yang bisa hanya aja. Siapa di sini yang bisa menjelaskan tentang definisi statistik? Siapa? Siapa? Saya ya. Coba apa itu statistik kita? Statistik adalah ilmu untuk mempelajari mengenai pengumpulan data, penganalisan data, Ya. interpretasikan data, serta untuk mempresentasikan data tersebut. Ya, bagus ya. Pokoknya kata kuncinya itu kalau ngomongin statistik data gitu ya, atau data itu ada yang kita gali, ada juga data itu yang berserakan gitu ya. Nah ini statistik ini harus bisa baca data data. Makasih Seda. Yang selanjutnya nih, apa sih kira-kira tujuan belajar statistik itu? Tujuannya apa? Atau kegunaannya apa? Siapa di sini yang bisa menjawab tujuan tentang statistik kita apa? Ayo. Iya. Oh, siapa? Perkenalkan nama saya Sadana. Oh iya. Tujuan belajar statistik itu satu untuk membaca data dan menyelesaikan tugas. Sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, kita bareng-bareng melakukan refleksi terhadap materi yang sudah dijelaskan barusan. Kira-kira barusan itu kita ngomongin apa saja nih? Tentang statistik atau definisi statistik. Kemudian pembagian statistik. Bagi berapa nih statistik itu? Satu. Statistika deskriptif apa saja nih tadi? Kata kuncinya apa?
distribusi itu normalitas dan homogenitas. Yang kedua statistik diferensial. Apa saja tadi yang dibahas itu? Statistik diferensial. CI ya, kalau beda. Kemudian akhir. Ya. Silakan Ibu dikembangkan kembali di rumahnya masing-masing, di kosannya masing-masing, lebih perlunya bahan aja nanti saya berikan dan sumber aja banyak ya di Google, di internet ataupun di perpustakaan bisa digunakan. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang skala pengukuran. Jadi kalau hari ini pengenalan ataupun konsep dasar, tujuan dan kegunaan statistik perkenalan kembali ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya berbicara tentang skala pengukuran. Lebih seru lagi lah, nanti ada data nominal, data ordinal, interval dan data rasio. Itu data-data. Karena kan statistik ngomongin data angka. Data angkanya seperti apa? Ada data nominal, ordinal, interval dan rasio. Mana yang termasuk data kualitatif, mana yang termasuk data kuantitatif. Insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.